Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah kekuatan bagi kami semua yang berharap kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami, karena tanpa Dikau kami yang lemah ini tak sanggup melakukan apapun. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu, kami menyukakan hati-Mu dalam niat yang baik dan dalam tindakan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Dan kawanan domba gembalaannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan
kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya,
Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Aris tidak mau memberi homili karena tadi sudah banyak ngoceh katanya. Jadi saya gantikan. Bulan Februari 2022 saya dan tim Komisi Keluarga dilantik. Jadi saya baru berkarya 1,5 tahun kurang lebih di Komisi Keluarga. Seperti Romo Aris bercerita, mau apa ya? Saya pun demikian. Lalu saya tanya kepada seorang, seperti apa sih perkawinan, hidup berumah tangga itu? Karena selama ini saya melayani pelayanan penyelidikan kanonik. Jadi kurang lebih orang pacaran itu, karena mereka biasa saya minta untuk pacaran, kronologi pacaran, sejarah pacarannya seperti apa gitu ya. Jadi saya memahami. Tetapi ketika orang sudah menikah itu seperti apa? Saya tanya kepada seorang teman. Teman saya menjawab seperti ini. Ada sepasang suami istri sedang nonton bersama, nonton televisi, sedang santai pulang kerja. Lalu si istri berkata kepada suaminya saat mereka nonton, "Pak, kenapa semenjak menikah Papa tidak pernah memberi hadiah lagi? Tidak ada sekecil pun hadiah untuk Mama." Lalu sang suami berkata, "Mah, mana ada nelayan ngasih umpan kepada ikan yang sudah ditangkap?" Ya baru ngerti, oh ternyata dulu itu dikasih umpan, hadiah-hadiah itu supaya mau gitu ya. Nah hati-hati para perempuan ya. Lalu si istrinya tersinggung, "Oh begitu ya, dulu kamu ngasih banyak hadiah demi mendapatkan saya." Lalu ia pergi duluan tidur dan dikuncilah pintu kamarnya. Ya sudah malam, suaminya ketuk pintu, "Mah, buka pintu, saya mau tidur, mudah capek." Lalu sang istri buka kunci, keluar dan hanya nongol, "Pak, mana ada nelayan tidur dengan ikan tangkapannya." Saya kurang lebih memahami dinamika dunia pacaran dengan dunia yang sudah berkeluarga, sedikit seperti itu melalui cerita tadi. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu kita terpanggil di sini untuk berkumpul bersama dan berefleksi bersama. Saya yakin kita semua punya keprihatinan, karena rupanya juga sangat tidak mudah untuk menghidupi keluarga
dan Anda adalah saksi-saksinya yang sudah berjuang. Hari ini ada yang merayakan ulang tahun perkawinan. Siapa ini tadi? Pak Jeko siapa tadi? Mohon berdiri. Kita kasih aplaus, selamat. Berapa tahun ulang tahun perkawinan ke? 37. Terima kasih. Saya tidak akan tanya perjuangannya ya. Tadi sama Romo Aris sudah ditanya ya, banyak yang sudah kita dengar. Salut, mereka berjuang. Pasang surutnya kehidupan dilandasi dengan kesetiaan. Sehingga apapun yang terjadi, mereka tetap setia. Tetapi ketahuilah ada banyak yang mungkin harus sampai merana, menderita berkepanjangan. Inilah yang dilihat oleh Yesus. Ketika melihat orang banyak, mereka nampak lelah, seperti gembala, ya, seperti domba yang tidak bergembala. Yesus mencoba untuk mengajak. Maka di sini dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dari materi yang kita dapatkan, spirit utama kita adalah bahwa kita ingin menjadi baik, dan kita melihat yang lain pun baik. Mari kita saling mendukung, menguatkan satu sama lain. Empati, belas kasih, ini menjadi dasar. Yesus menunjukkan nilai utama dari Kristianitas atau bagi para pengikutnya, yaitu cinta kasih. Empati. Mulailah dari sana panggilan kita. Belas kasih adalah dorongan ilahi, bukan sembarangan, tetapi itulah panggilan ilahi, bernilai spiritual. Empati, belas kasih dari kedalaman. Tapi Yesus di sini menyelipkan sebuah kalimat, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kita saat ini terpanggil untuk berempati dengan saudara-saudari kita, khususnya yang berkeluarga, yang mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Maka Yesus sadar tidak bisa sendirian. Tadi Injil menjelaskan Yesus memanggil ke-12 orang murid. Mungkin kadang sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal. 12 orang untuk melayani ribuan orang. Tadi disebutkan banyak orang. Saya supaya lebih seru, ribuan orang. Ya. Mulai dari yang kecil. Dan Yesus tidak membuat sebuah ajaran kepada para murid, dan Yesus hanya mengatakan, mari ikutlah aku. Untuk hadir bersama Yesus, melihat cara hidup Yesus, dan belajar dari keteladanan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, tadi 12 murid untuk menanggapi ribuan orang yang membutuhkan pelayanan, penggembalaan. Tadi seperti domba tanpa gembala, artinya memang tidak ada yang mengarahkan. Sepertinya tidak realistis, tetapi bagi Allah itu adalah cara yang terbaik.
kita sedang merintis cara yang terbaik ini. Kita menghadirkan Romo Aris supaya yang terbaik ini kita isi dulu. Dan semoga materi-materi spiritualitas dan sengaja Komisi Keluarga untuk langkah awal mengadakan pertemuan pembekalan tentang spiritualitas. Bukan dengan program, tetapi kita mengisi dulu kedalaman hati kita. Jadi sekali lagi, sepertinya tidak realistis Yesus membentuk 12 orang murid untuk melayani begitu banyak orang. Dari kelompok kecil ke-12 murid, Yesus menghidupkan sebuah gerakan yang kelak ribuan tahun kemudian menjadi sangat besar, dan kita merasakannya. Ingat, mulai dari yang kecil sampai saat ini ribuan tahun, dan kita ada di dalam bagian dari pertumbuhan dari yang kecil tadi. Maka jangan sedih, jangan pundung. Orang Sunda bilang, kalau pastor parokinya tidak mendukung ya atas program-program yang ditawarkan, kita mencoba terus tumbuh berkembang, karena kita sekali lagi meyakini betapa dahsyatnya komunitas yang dibentuk Yesus dan juga perjalanan gereja selanjutnya. Komunitas selalu menjadi sebuah andalan, dan harapannya adalah komunitas kecil, Ecclesia Domestica, keluarga sebagai gereja, di sanalah tempat awal untuk suatu perkembangan iman. Kadang kita kurang sabar ingin segera mengatasi semua masalah secara instan. Kita disadarkan lagi, mari mulai dari yang kecil. Bertahap. Jangan ingin cepat-cepat untuk melihat hasilnya. Pelayanan ini adalah sebuah proses, dan kita jangan lupa sertakan Roh Kudus untuk menyertai kita dalam pelayanan. Saudara-saudariku yang terkasih, jadi Yesus tadi digambarkan tergerak hatinya oleh belas kasihan, atau bahasa kita prihatin. Dan kita harus seperti Yesus, jangan hanya berhenti pada belas kasih, jangan berhenti hanya pada prihatin, tetapi melangkah dengan sebuah aksi. Romo Aris juga tadi sudah nyinggung ya, prihatin ya, banyak ini banyak itu, tetapi ketika diajak pelayanan, nanti aja dulu, masih sibuk katanya. Apalagi katanya keluarga muda ya, sibuk ngumpulin duit untuk beli rumah, untuk beli mobil ya, untuk sekolahkan anak dan segala macam. Tidak akan pernah ada waktu kalau memang kita tidak terpanggil. Merasa tidak terpanggil, bukan karena tidak terpanggil, tetapi kita sadar bahwa bahtera keluarga tidak hanya dibangun secara fisik, tetapi secara spiritual. Seperti Yesus membentuk sebuah komunitas, selalu Roh Kudus menyertai. Bagi Yesus, mulai dari panggilan ini sangat penting. Kita diminta untuk menanggapi dengan iman bahwa komunitas mutlak penting untuk berkembang bersama. Kita berjalan bersama, sinodalitas gereja. Inilah yang membuat gereja bertahan beribu tahun dan juga terus bertahan untuk mewartakan firman Tuhan. Mulailah dari yang kecil. Kalian juga anak-anak muda, mulailah dengan semangat. Kalau waktunya untuk belajar ya belajar, mulai ya. Kadang tergoda untuk main games ya, jajan cilok katanya orang Bandung mah ya.
mulai dari dalam, mulai dari hal kecil yang harus kita lakukanlah. Yang kecil sungguh ajaib di hadapan Tuhan. Dalam bacaan pertama, Israel itu kalau dibandingkan dengan negara Mesir itu tidak ada apa-apanya. Israel ya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Mesir. Tetapi kenapa Allah begitu berkenan memilih bangsa Israel menjadi pusat untuk tumbuh berkembangnya iman? Jadi bukan besar kecilnya sebuah gerakan wilayah, tetapi upaya kita ketika berkenan di hadapan Tuhan, maka terjadilah. Musa diminta untuk mewartakan firman Tuhan. Sekali lagi, hal terkecil menjadi berkat di mata Tuhan. Mari kita semakin memperhatikan hal-hal kecil tersebut. Kalau saya beri contoh, Romo Aris sudah menyampaikan bagaimana komunikasi. Ini kan sepertinya hal sepele ya, tetapi itu adalah sesuatu yang mampu membangun jembatan cinta terus tersambung, keluarga tetap terpelihara. Semoga kita semua sungguh dikuatkan dalam pelayanan kita. Doakan kami untuk menghidupi imamat, untuk tetap setia dan bersuka cita, walaupun nanti harus diopname ya Romo ya, diopname. Dan juga doakan panggilan frater, ada frater kami gitu ya, frater berkarya di komisi keluarga juga, karena saking mencintai pelayanan ia menulis tesisnya pun tentang keluarga. Kita kasih aplaus dulu untuk frater supaya jadi pastor ya, kita kasih semangat ya. Dan kita semua, kita saling mendoakan semoga Anda menjadi contoh dari keluarga yang indah. Itu yang ditekankan tadi Bapak Paus dan juga disampaikan Romo Aris, ditekankan mulailah dari hal kecil, berkomunikasi yang baik, dan Anda menunjukkan keluarga saya adalah keluarga yang indah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri untuk bersama-sama menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah dan akan Yesus Kristus Putra Tuhan yang dikandung Roh Kudus dari orang perwira, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha. Dari situ ia akan datang mengadili orang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Marilah kita memanjatkan doa-doa agar kita semakin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita. Ya Bapa, terima kasih atas kesempatan yang berharga ini. Kami menjadi lebih mengerti dan memaknai arti sebuah perkawinan. Semoga dengan berbekal ilmu yang kami dapat pada hari ini, kami lebih bisa melayani keluarga-keluarga di paroki kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Nyalakanlah selalu api dan semangat dalam hati kami,
untuk melanjutkan pelayanan kami bagi perkembangan keluarga dalam peran di tempat kami masing-masing. Kami mohon, doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang ikut dalam spiritualitas pelayanan keluarga, semoga kami dapat melaksanakan dan juga dapat membuat semangat pelayanan kami untuk perkembangan pelayanan keluarga di tempat kami masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para penggerak pendamping pelayanan keluarga, ya Bapa, berikanlah semangat pelayanan dalam kepenuhan kasih-Mu, agar semakin banyak keluarga yang mengalami sapaan kasih-Mu melalui tangan-tangan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pasutri yang merayakan hari ulang tahun perkawinan, Pasutri Sutarno dan Christian Rika, Pasutri Triweko Robertus Wahyudi dan Crescentia Indras Palupi, Pasutri Franciscus Asisi Suharman dan Sisilia Triwahyuni Handayani. Semoga mereka mampu mengemban tugas-Mu untuk menyempurnakan satu sama lain dalam hidup bersama sebagai keluarga yang bahagia. Biarlah keluarga ini tetap terus mengandalkan Tuhan, tetap bertekun dalam ibadah, dan selalu rindu untuk melayani. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mendoakan Romo Aris. Beliau dengan sabar dan penuh sukacita mendampingi kami. Beliau dengan bersemangat membagikan wawasan dan juga pengalaman-pengalamannya. Semoga apa yang beliau berikan pada kami sungguh menjadi bekal bagi kami untuk melayani-Mu. Semoga Romo Aris senantiasa diberi kesehatan, dilindungi dan dijaga dalam setiap karyanya, dan semoga ia pun menemukan cinta-Mu dalam setiap pelayanan yang ia jalani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita sampaikan wujud doa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber segala kebaikan, dengarkanlah permohonan kami dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus setiap langkah hidup kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau memberikan roti dan anggur sebagai makanan yang menghidupkan dan sebagai sakramen yang membarui umat manusia. Semoga daya hidupnya tetap menguatkan badan dan jiwa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membaharui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dan dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan para malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya pantas kepada saya, tapi sangat
Marilah kita berdoa. Ya Allah, komuni kudus yang telah kami sambut, menandai persekutuan kaum beriman di dalam Diko. Semoga sakramen ini menghasilkan kesatuan dan damai di dalam gerejamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Ada pengumuman dari panitia? Tidak ada pengumuman. Hadiahnya sudah habis tadi, jadi Romo Aris, terima kasih banyak. Kita kasih aplaus untuk Romo Aris. Ini langkah awal ya. Langkah awal. Kedepannya kita akan mencoba untuk mengadakan kursus-kursus reksa pastoral keluarga. Kita masih akan minta Romo Aris setuju. Oh, Romo. Ya. Jadi ini kita sengaja pembekalan ini mengundang begitu banyak dan memang yang hadir juga banyak. Kalau Yesus bilang yang diundang banyak tetapi yang hadir sedikit, di sini banyak. Ya. Iya. Supaya nanti kemana ya? Tahun depan ganti lagi orang katanya. Tidak ada istilah pensiun. Kita terus pendampingan itu berkelanjutan. Maka sebagai follow up, tindak lanjut, kami Komisi Keluarga akan rajin berkunjung ke dekanat. Setuju? Siapkan konsumsinya. Jadi apa yang didapat ini jangan dibiarkan berlalu, tetapi harus diaplikasikan mulai dari yang kecil. Sekali lagi, kita tidak perlu untuk berpikir yang besar-besar dulu, syukur kalau bisa, ya. Tetapi dari kesulitan kita yang sering kita keluhkan, tidak ada lagi itu. Rintislah mulai dari yang sederhana. Mengajak untuk cerita boleh di kafe. Sekarang kan modelnya begitu ya, kopi darat katanya Romo Aris. Mulai dari situ. Maka kursus-kursus pun kemungkinan besar itu akan diadakan di tiap dekanat. Supaya tidak terlalu jauh ke Bandung, kecuali Anda usul ke pastor paroki, diadakannya di Bandung supaya bisa kuliner nantinya. Tetapi sesuai dengan arah gerak keuskupan, kami di DKP juga sudah bicara, DPH sudah bicara soal bagaimana kita akan bergerak di dekanat. Terima kasih atas paduan suara dari paroki OMK. Buah Batu kita kasih aplaus. Ya. Kalian mau nikah nanti ke depannya? Wah, hebat. Ya. Ada yang mau jadi suster atau pastor? Nanti itu harus disampaikan secara bisik-bisik, bukan untuk itu ya. Inilah Komisi Keluarga, kami selalu untuk membuka wawasan di dalam keluarga antara hidup perkawinan ataupun pilihan hidup menjadi imam, biarawan atau biarawati. Komisi Keluarga tidak hanya mengarahkan kepada panggilan hidup berkeluarga. Maka kalau ingin menjajaki untuk menjadi suster,
imam atau apa boleh bergabung di komisi keluarga, ya, khususnya di Keluda, Ko Irwan ya, bisa. Terima kasih banyak atas kehadirannya yang luar biasa. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Sampaikan terima kasih kami dari Komisi Keluarga kepada para romo paroki yang tercinta. Ya, beliau sudah mengutus Anda. Terima kasih untuk perhatiannya, untuk kerjasamanya. Terima kasih kepada kelompok-kelompok kategorial. Kami sangat senang. Dan kami sekali lagi ingin berjalan bersama dengan kelompok-kelompok kategorial ini. Dan juga kepada komunitas dan juga para pemerhati keluarga, terima kasih banyak. Saya jadi panitia ya. Terima kasih kepada semua pihak. Terima kasih kepada panitia, kita kasih aplaus panitia yang luar biasa. Ya. Dan juga kru dari BSA, kita terima kasih. Siapa lagi yang mau ditepukin tangan? Udah ya. Saya kira semuanya Anda luar biasa dan kita sungguh menanggapi panggilan Tuhan. Kita berjalan bersama, ini yang menjadi nada dasar untuk kita semua. Ya. Mulai dari yang kecil, mari kita berjalan bersama. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari pergi, misa sudah selesai. Cek.